wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan terkait dengan materi presentasi yang berkaitan dengan penelitian. Ibu dosen dan teman-teman saya hormati, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu terkait dengan apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna, perspektif dan subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan jenis penelitian yang lainnya. Yang pertama yaitu menggunakan data lingkungan sebagai sumber data. Yang kedua, mempunyai sifat deskriptif, analitik. Selanjutnya, ditekankan pada proses bukan hasil atau bersifat induktif. Dan yang terakhir, mengutamakan makna. Nomor 2, bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam penelitian? Pertama, judul harus dibuat singkat. Yang kedua, judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang keempat adalah judul menegaskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Yang kelima, judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Dan yang keenam, hendaknya pada saat menentukan judul penelitian memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah penelitian. Selanjutnya, soal nomor 3, apa itu latar belakang penelitian dan apa saja yang dimuat dalam latar belakang penelitian tersebut. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Ini yang dimuat dalam latar belakang penelitian yaitu pertama, alasan rasional yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti, dasarkan fakta dan data referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala-gejala yang kesenjangannya terdapat di lapangan. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang terakhir, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi dan ditekuni penelitian. Nomor 4, bagaimana merumuskan rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian dan apa tujuannya dan apa saja yang dimuat dalam kajian pustaka tersebut. Pertama yaitu kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratorium manual, dan karya ilmiah dan lainnya. Tujuannya itu
membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Karena bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, kedudukan teori tidak terlalu penting dan tidak seperti halnya dalam kuantitatif. Ketika ingin mulai melakukan penelitian, kualitatif diperbolehkan meneliti fenomena tanpa dasar teori. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Apa itu penelitian terdahulu yang relevan dan apa fungsinya dalam suatu penelitian? Yaitu untuk mendukung permasalahan terhadap bahasa. Peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan peneliti terdahulu yang masih relevan terdapat masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu, yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiarisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Fungsi dalam suatu penelitian yaitu untuk melihat kekurangan dan kelebihan penelitian itu sendiri. 8. Apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian dan apa yang dimaksud dengan jenis penelitian? Berikan contohnya. Pertamanya yaitu pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah mixed method. Contohnya, pendekatan kualitatif adalah perspektif peneliti yang menerima proyek studi atau proyek kualitatif. 10. Apa yang dimaksud dengan subjek dan objek penelitian kualitatif? Yang pertama yaitu subjek penelitian merupakan tempat variabel yang melekat dan di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Yang kedua, objek merupakan permasalahan yang diteliti. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.